Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu di Oke, selamat pagi Pak Nababan. Selamat pagi Bapak Panjaitan. Apa kabarnya hari ini Pak? Baik dan sehat Pak. Oke, puji Tuhan kita berdua dalam keadaan sehat Pak ya. Iya Pak, ya. Oke Pak, sesuai dengan agenda yang telah kita jadwalkan kemarin, hari ini kita akan mengadakan supervisi akademik. Namun sebelumnya Pak, saya akan bertanya dulu berdasarkan pengalaman Bapak ini ya, selama 17 tahun mengajar, kira-kira menurut Bapak kompetensi apa yang harus dimiliki ketika melakukan supervisi akademik Pak? Ya, kompetensinya yang pertama Pak, menciptakan situasi kelas yang nyaman dan menyenangkan sehingga murid dapat belajar dengan tenang. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, menjalankan proses pembelajaran yang baik dan efektif. Yang ketiga Pak, melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran Pak. Oke baik Pak, jadi menurut Bapak itu ada 3 kompetensi ya Pak yang perlu ada dalam sebuah supervisi akademik. Yang pertama tadi Bapak mengatakan menciptakan situasi kelas yang nyaman dan menyenangkan sehingga siswa itu dapat belajar dengan tenang. Kemudian yang kedua, menjalankan proses pembelajaran yang baik dan efektif. Kemudian yang ketiga, melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran. Kemudian Pak, dari ketiga kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan? Yang saya kembangkan Pak, kompetensi yang kedua Pak, yaitu menjalankan proses pembelajaran yang baik dan efektif Pak. Oke, berarti yang akan Bapak kembangkan itu menjalankan proses pembelajaran yang baik dan efektif Pak ya? Iya Pak, ya. Oke, kemudian Pak, pada proses pembelajaran yang baik dan efektif, bagian mana nih Pak kira-kira nanti yang perlu saya amati secara spesifik? Oh, kalau itu Pak, penggunaan pembelajaran dengan penggunaan metode pembelajaran yang efektif Pak. Oke, berarti Pak yang perlu saya amati secara spesifik ketika supervisi akademik nanti yang berarti penggunaan metode model pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran yang efektif Pak ya? Iya Pak, ya. Oke Pak, kalau begitu Pak, kira-kira metode pembelajaran apa yang akan Bapak terapkan nanti? Pembelajaran model PBL Pak, yaitu problem basic learning Pak. Oke, jadi Bapak nanti akan menerapkan model pembelajaran PBL atau pembelajaran berbasis masalah Pak ya, kalau bahasa Indonesia ya. Kira-kira apa alasan Bapak menggunakan model pembelajaran tersebut? Karena menurut saya Pak, model pembelajaran PBL itu Pak dapat melatih dan memperkenalkan siswa terhadap sebuah kasus dan masalah yang dimiliki. Kemudian mereka bersama-sama berusaha mencari solusi baik secara individu maupun kelompok Pak. Oke, berarti sesuai dengan apa yang saya tangkap tadi, alasan Bapak menggunakan model pembelajaran PBL atau pembelajaran berbasis masalah itu adalah agar karena menurut Bapak model pembelajaran PBL itu dapat melatih siswa dalam menyelesaikan suatu masalah atau kasus ya, baik secara individu maupun bersama-sama Pak ya. Iya Pak ya. Oke Pak, kira-kira ini Pak kalau boleh tahu materi apa yang nanti akan Bapak ajarkan saat proses pembelajaran? Oh, kalau itu Pak, metode kebetulan kelas 9 ini semester 1 Pak, ini bilangan berpangkat. Jadi kalau bilangan berpangkat ini kan Pak, pengertiannya itu adalah suatu bilangan yang digunakan sebagai bentuk
penyederhanaan dari sebuah bilangan, yang mana bilangan tersebut Pak mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama Pak. Oke, kemudian ini Pak, ketika menjalankan proses pembelajaran nanti, Iya Pak. apa yang akan menjadi indikator ketercapaian tujuan pembelajaran Bapak? Oh, indikatornya Pak, yang pertama agar siswa mengetahui dasar-dasar perkalian bilangan berpangkat Pak. Yang kedua, agar siswa memahami perkalian bilangan berpangkat bulat, positif maupun negatif Pak. Oke, baik Pak. Berarti pada saat melakukan proses pembelajaran nanti, indikator ketercapaiannya itu adalah yang pertama agar siswa mengetahui dasar-dasar perkalian bilangan berpangkat Pak ya. Iya, Pak, ya. Nah, kemudian yang kedua agar siswa memahami perkalian bilangan berpangkat positif maupun negatif. Kira-kira demikian Pak? Iya Pak ya. Oke, baik Pak. Kalau demikian semoga nanti pembelajaran yang Bapak lakukan dapat berjalan dengan baik. Kemudian juga siswa dapat mengerti sesuai dengan tujuan yang Bapak sebutkan tadi, dan semoga juga proses supervisi akademik yang akan kita lakukan berjalan dengan baik dan sukses. Oke Pak? Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Meski berbagai budaya, berbagai usia, Dan ingatlah bahwa kita Selamat pagi anak-anak. Berdiri. Yang kedua dapat membuat nyanyi tesir. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Lalu Bapa kami bertata di dalam kerajaan surga, kami kembali mensaji kepada yang Tuhan. Karena pada pagi hari yang tidak harap menunggu kekal kembali sekali yang Tuhan. Tuhan sebentar lagi kami akan memberi pelajaran kami. Bukalah pintu pikiran kami untuk menjawab soal-soal yang berkembang kami Tuhan. Kami yang berdosa sekali segala dosa kami sengaja maupun tidak sengaja. Kami boleh selesai. Siap belum? Kepada Bapak Guru Salam. Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Ya, bagaimana kabar anak-anak? Baik. Benar, baik. Ya. Sekarang Bapak tanya, mana sekretaris nak? Berapa yang absen? Siapa yang hadir? Dan 23 siswa semua hadir, tidak ada yang absen. Ya, terima kasih. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran atau materi pembelajaran, yang pertama kita belajar tentang perpangkatan. Ya, pernah dengar perpangkatan nak? Ya. Jadi perpangkatan itu ada, yang pertama adalah bilangan berpangkat. Siapa yang tahu pengertian bilangan berpangkat? Hah? Dengarkan baik-baik sebelum Bapak tulis di depan. Bilangan berpangkat itu adalah suatu bilangan yang digunakan sebagai bentuk penyederhanaan dari sebuah bilangan, yang mana bilangan tersebut mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Paham nak? Nanti lebih jelasnya Bapak tulis nanti di depan. Itulah dulu materi yang pertama yang saya sampaikan kepada anak-anak. Sebelum kita belajar, maka
yang pertama adalah kita bagi dulu kelompok. Ya, kita bagi dulu kelompok. Berapa semua nak? 23. Jadi kalau kita bagi 5 kelompok, berarti ada siswa 1, 2 kelompok terdiri dari 4, maka jumlahnya berapa nak? 8. Jadi 3 kelompok lagi itu berapa lagi nak? 5 1 kelompok. Jadi kita bentuklah menjadi 5 kelompok. Yang kelompok pertama silakan dibuat kelompoknya nak. Jadi ingat bahwa kelompok ini kita buat nama kelompoknya nama buah-buahan. Jadi nanti kelompok 1 sampai kelompok 5 sebutkan nama kelompokmu. Buah apa yang kau sukai? Kan ada seperti itu anak-anak menyukai sebuah nama-nama buah kan? Ya, silakan kelompok pertama bentuk dulu kelompoknya lah. Dalam waktu 1 menit. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 lah, kelompok 3. Ya, kelompok 4. Ya, terima kasih kelompok 5. Ya, terima kasih anak-anak Bapak yang telah membagi kelompoknya menjadi 5 kelompok. Sebelum kita memulai pembelajaran materi pelajaran, kita masuk dulu main game, yaitu ice breaking ya. Kalau saya sebutkan nanti botak, yang dipegang adalah kepala. Oke? Kalau saya bilang nanti batuk, dipegang mulut. Terus kalau saya bilang nanti batik, dipegang baju. Paham semua? Apalagi kalau bilang kalau botak apa? Batuk? Mulut. Batik? Baju. Kalau silakan berdiri anak-anak semua, jangan tegak, santai aja, ya. Ayo. Siap? Siap nak? Botak. Batuk. Batik. Batik. Botak. Batuk. Batik. Botak. Batik. Batuk. Botak. Batik. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, jadi tadi masih ada yang kurang konsentrasi. Maka di sini Bapak buat dulu perlombaan. Silakan duduk Pak, silakan. Saya buat dulu perlombaan. Jadi kalau saya suruh nanti misal kelompok 1 yang berdiri kelompok 1 yang memperhatikan kelompok 2, 3, 4 dan 5. Paham? Nah, kita buat waktu per kelompok itu hanya durasi 1 menit saja ya. Paham? Ayo. Kelompok 1, tolong berdiri. Ayo nak, konsentrasi. Jangan nanti konsentrasinya dilihat Bapak jadi bersalah ya. Karena Bapak nanti bisa Bapak buat nanti botak, saya pegang nanti baju. Ya, ayo silakan. Konsentrasi. Botak. Botak. Batuk. Batik. Botak. Batuk. Batik. Ya, terima kasih kelompok 1. Sudah mulai konsentrasi. Mari kita lanjut kelompok 2. Kelompok 2 nah, berdiri. Perhatikan Bapak. Siap? Ayo. Botak. Batuk. Batik. Botak. Batuk. Batik. Botak. Batuk. Batik. Terima kasih kelompok 2. Konsentrasi yang penuh. Mari kita lanjut kelompok yang ketiga. Silakan kelompok yang ketiga. Konsentrasi yang Bapak. Botak. Batuk. Batik. Batik. Botak. Batuk. Batuk. Batik.
Batuk. Ya, terima kasih. Ya, anak-anak, karena kita sudah selesai ice breaking, maka kita lanjut pembelajaran kita, yaitu bilangan berpangkat. Apa nak? Bilangan berpangkat itu pengertian bilangan berpangkat, suatu bilangan yang digunakan sebagai bentuk penyederhanaan dari sebuah bilangan yang mana bilangan tersebut mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Sekali lagi, bilangan berpangkat adalah, pengertian bilangan berpangkat adalah suatu bilangan yang digunakan sebagai bentuk penyederhanaan dari sebuah bilangan yang mana bilangan tersebut mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Paham tak? Itulah yang dikatakan bilangan berpangkat. Maka kita lanjut. Bilangan berpangkat tadi sudah pengertiannya sudah Wak jelaskan. Sekarang sifat-sifat bilangan berpangkat, ya. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama adalah sifatnya bilangan berpangkat bulat positif. Ingat, bilangan berpangkat bulat positif. Yang kedua, bilangan berpangkat bulat negatif. Positif. Yang kedua, negatif. Yang ketiga, ada yang tahu? Enggak. Yang ketiga adalah pangkat 0. Yang keempat adalah apa nak? Pangkat pecahan. Dan yang kelima, bentuk akar. Bilangan pangkat positif adalah pangkatnya bernilai positif, bukan negatif. Sebagai contoh, perhatikan contoh pangkat positif 2 pangkat 3. Nanti kita lanjut ke operasi pengerjaannya. Ini masih memahami kita. Pahami dulu. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu siapa yang tahu nak? Niko, apa 2 pangkat 3? Jawaban itu. Prosesnya itu bagaimana 2 pangkat 3? 2 kali 2 kali 2. Ya, tepuk tangan buat si Niko. Apa itu nak? 8. Jadi kalau nanti, kalau tahu dia langsung berdiri anaknya. Paham? Inilah yang dikatakan pangkat positif. Sekarang yang kedua, pangkat negatif. 2 pangkat minus 3. Berapa hasil dari 2 pangkat minus 3 nak? Berapa? Minus 8. Salah. Ada yang tahu? Belum paham? Ya, perhatikan ke depan. 2 pangkat minus 3 itu sama artinya dengan 1/2 pangkat 3. Yang artinya adalah setengah dikali setengah dikali setengah sama dengan 1 per berapa nak? Per 8. Maka dapat disimpulkan bahwa 2 pangkat minus 3 adalah 1 per 8. Paham? Yang ketiga, pangkat 0. Kalau dikatakan pangkat 0 ini nak, setiap bilangan apapun pangkatnya itu, kalau pangkatnya itu 0, hasilnya 1. 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 0 tadi sama dengan 1. 3 pangkat 0 sama dengan berapa? 1. N pangkat 0 sama dengan berapa? Maka sebagai bukti bahwa bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1, perhatikan ke depan. Contoh 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 0 sama
1. Maka kalau 2 pangkat 3 sama dengan berapa tadi? 8 dibagi 8 sama dengan 1. Maka dapat disimpulkan bilangan dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas? Sekarang pangkat pecahan. Saya buat dulu pangkat pecahan 2 pangkat 3/5. Apakah ini pangkat pecahan? 3 pangkat 3/5 itu pangkat pecahan itu enggak? Siapa bilang enggak? Cuci tangan dulu. Yang bilang iya. Iya, ini adalah pangkat pecahan. Maka pangkat pecahan ini kita ubah ke bentuk akar gampang. Perhatikan ke depan. Kalau 2 pangkat 3/5 artinya dia akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3. Membacanya akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3. Itulah tadi sifat-sifat bilangan berpangkat. Maka kita buat nanti proses pengerjaannya. Perhatikan ke depan, tolonglah dulu ditulis sebentar. Hanya waktu 2 menit bisa ditulis. Yang penting-pentingnya tulislah dulu biar Bapak lanjut nanti operasinya. Silakan tulis sebentar. Silakan. Jangan ada main-main ya. Sudah nak? Sudah? Hanya sebentar saja. Ya, kalau sudah siap, tolong ke kelas akmu hapus dulu yang sebelah kiri biar kita buat operasinya. Cepat. Hapus, nak. Ya, perhatikan ke depan nak, konsentrasi. Sekarang kita lanjut operasi bilangan berpangkat. Yang pertama, perkalian A pangkat M dikali A pangkat M dengan basis yang sama. Basisnya adalah A atau bilangan pokoknya, sedangkan M dan N adalah pangkatnya. Ingat,
Jikalau bilangan pokok yang sama dikalikan pangkatnya diapakan nak? Ditambahkan atau dijumlahkan. Maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Sampai sini paham? Paham nak? Langsung kita buat contohnya. Contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Siapa yang tahu? Ya, Eca, tolong berdiri. Berapa nak? 2 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat Eca. Ya, itu 2 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Itulah dulu salah satu contoh, ya. Yang kedua adalah pembagian, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N. Ada yang tahu kalau dibagi? Ya, Andin? Pangkatnya jadi berapa hasilnya nak? A sama dengan A M kurang N. Ulangi. A pangkat M kurang N. A pangkat M kurang N. Jangan ketakutan nak. Oh, bisa dia agak bingung ya nak ya. Padahal curah-curah ini. A pangkat M kurang N. Sebagai contoh. Contohnya anakku, perhatikan. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Siapa yang tahu? Ya, dari kelompok 4 si Joshua berdiri. Berapa nak? 3 pangkat 3 Pak. Dari mana 3 pangkat 3? 3 pangkat 5 dikurang 2 Pak. 3 pangkat 5 kurang 2 sama dengan berapa? 3 pangkat 3 Pak. 3 pangkat 3. Tepuk tangan buat Joshua. Yang ketiga. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N. Beda. Perhatikan, A pangkat N dipangkatkan lagi. Hasilnya bagaimana? Ada yang tahu? Bilangan berpangkat dipangkatkan, hasilnya berapa? Ada? Gak ada? Maka perhatikan ke depan. Jikalau bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya itu dikalikan. Jadi berapa nak? A pangkat M kali N sama dengan A pangkat MN. A pangkat MN. Contoh. Contohnya Bapak buat 2 pangkat 2 pangkat 3. Berapa? Siapa yang bisa? Niko, berdiri. Berapa nak? 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Tepuk tangan buat Niko. Yang terakhir adalah A per B pangkat N. Berapa hasilnya? A per B dipangkatkan N. Ada yang bisa? Ada? Hah? Ada yang tahu? Gak ada? Hasilnya adalah A pangkat N per B pangkat N. Paham? Sebagai contoh, 2/3 pangkat 3. Ada yang bisa? 2/3 pangkat 3. Ada yang bisa? Dari kelompok 5 ya. Si Joret berapa nak? 2/3 pangkat 3 Sama dengan berapa nak? Berapa? 2/3/3/3. Salah. Eca. 2/3 dipangkatkan 3 berapa nak? Menurut operasinya lagi. Berapa? 2/3/3/3. Sama dengan? Sama dengan 6/9. Iya. Sama dengannya salah nak, tapi operasinya tahu ya. Bahwa hasilnya adalah 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3.
3. Namanya 2 per 3 dipangkatkan sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3 sama dengan 8 per 27. Jadi itulah kira-kira pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana kita sudah belajar tentang operasi bilangan berpangkat. Dari hasil penjelasan Bapak pada pagi ini, ada yang belum mengerti atau sudah pas? Saya bertanya, sudah mengerti nak? Sudah. Benar? Sudah mengerti? Udah yakin sudah mengerti? Iya. Jadi kalau sudah mengerti nak, jadi Bapak membagikan dulu lembar kerja peserta didik. Kalau nanti Bapak bagikan nanti sejak kelompok, dikerjakan bersama-sama kelompok, dan satu perwakilan kelompok itu majulah ke depan. Kalau tahu ya Raya, kalau tidak tahu nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan dari hasil penjelasan Bapak di depan, pasti anak-anak pasti mengertikan. Paham? Ya, kelompok 1 ini nanti langsung dikerjakan nanti anak ya. Kelompok 2, kelompok 3 nak. Ya, kelompok 4, kelompok 5. Ya, dikerjakan dalam waktu 15 menit. Setiap perwakilan kelompok nanti langsung mengerjakan ke depan. Saya kasih waktu sekitar 15 menit. Terima kasih. Kerjakan ya nak. Ayo memilih apa yang kau
Ya, baik. Karena waktunya sudah pas, maka Bapak harapkan anak-anak bisa menyelesaikan soal yang tadi. Yang pertama, soal nomor pertama, siapa bisa mengerjakan nak? Ya, kelompok 2. Silakan ke depan. Tapi sebelumnya ke depan dia kelompok nomor 2 siapa bisa? Ya, kelompok 4, nomor 3. Ya, kelompok 3. Ya, silakan yang soal nomor 1 maju kelompok 2. Kelompok 2 ini kelompok anggur kan nak? Ya, bagian kelompok anggur, mari kita dengarkan baik-baik. Terima kasih untuk Bapak Guru yang sudah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan jawaban nomor 1. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok anggur. Langsung saja saya bacakan soal nomor 1. Soalnya tentukan hasil dari perpangkatan 2 pangkat 4. Jadi jawabannya yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16. Untuk lebih jelas lagi, rekan saya akan menuliskannya di depan tulis. Ya, terima kasih kepada anak-anak Bapak. Saya tanya, kira-kira soal yang dikerjakan kelompok 1 tadi atau kelompok anggur, apakah jawabannya benar? Benar? Ya. Nomor 1, 2 pangkat 4 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16. Maka dapat disimpulkan yang dikerjakan kelompok 2 atau kelompok anggur adalah benar. Berikan tepuk tangan. Ya, silakan mengerjakan nomor 2 yaitu kelompok 4 atau kelompok jeruk. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Guru yang telah memberikan kami kesempatan untuk berdepan menjawab soal nomor 2. Perkenalkan, kami kelompok jeruk. Kami akan menjawab nomor 2. Tentukan hasil dari 2 pangkat 7 per 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 7 dikurang 4 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Untuk lebih jelas lagi akan ditulis oleh rekan saya. Ya, saya kembalikan kepada kelompok. Apakah kira-kira benar jawaban dari kelompok 4 nak? Benar? Oh. Pak, perhatikan dulu, perhatikan. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 7 dikurang 4 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Karena tadi penjelasan Bapak kalau bilangan berpangkat dibagikan maka pangkatnya dikurangkan. Maka dengan demikian hasil diskusi kelompok 4 adalah benar. Mari kita berikan tepuk tangan. Kembali ke tempat. Ya. Sekarang kita lanjut nomor 3. Nomor 3 tadi dari kelompok Manggis. Silakan ke depan.
Jadi terima kasih kepada Bapak Guru karena sudah mempersilahkan kami untuk menjawab soal nomor 3. Jadi perkenalkan kami dari kelompok Manggis, kami akan menjawab soal nomor 3. Tentukan hasil dari 2 negatif 3 sama dengan 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/2 kali 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/8. Untuk memperjelaskan lagi, kawan saya akan menulis jawaban di papan tulis. Ya, baik, kelompok 3 sudah menuliskan hasil yang didiskusikan. Maka saya bertanya kepada kelompok yang lain, apakah jawaban dari kelompok 3 jawaban yang benar? Benar? Jadi kalau 2 pangkat minus 3 itu sama artinya dengan 1/2 berpangkat 3, yang artinya adalah 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/8. Maka dapat disimpulkan jawaban dari kelompok 3 adalah benar. Mari kita berikan tepuk tangan kelompok 3. Jadi dengan demikian hasil dari diskusi dari kelompok per kelompok tadi sudah benar-benar sudah dilakukan dengan baik. Maka saya bertanya kepada anak-anak Bapak, ada pertanyaan sama Bapak? Mana tahu ada yang kurang jelas, nak? Ada, nak? Ada, nak? Ya, terima kasih kepada anak kami karena tadi tujuan pembelajaran kita adalah siswa dimampukan atau mampu mengetahui dasar-dasar perkalian bilangan berpangkat. Yang kedua tadi, siswa memahami perkalian bilangan berpangkat bulat, positif maupun negatif. Dengan demikian, pembelajaran kita untuk bilangan berpangkat sudah benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik. Baik, untuk selanjutnya pembelajaran kita untuk minggu depan anakku, kita belajar dengan bilangan bentuk akar. Apa nak? Bentuk akar. Jadi untuk minggu depan kita sudah masuk materi bentuk akar. Jadi Bapak harapkan kepada anak-anak Bapak sebelum masuk minggu depan alangkah baiknya dipelajari dulu bagaimana cara mengerjakan bilangan bentuk akar. Bisa dipahami ya? Jangan bermain-main. Jadi dengan demikian kita akhiri pembelajaran kita ini dengan baik. Terima kasih. Ya, ditutup dengan doa. Berdiri. Dua sini. Mari kita berdoa untuk agama kita. Dalam kita masing-masing dulu nih. Ya Bapak, kami sudah selesai belajar Bapak, berkatilah kami ya Bapak, berkati guru kami, mengajar kami, berikan mereka kesehatan dan rezeki Bapak. Ya Bapak, sebentarlah kami mau pulang, berkatilah kami, dan orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, berkatilah mereka. Amin. Siap bro, kepada Bapak Guru tidak bisa. Selamat siang. Silakan pulang. Hati-hati.